Ini aku bantu nyapnya. Nggak usah, kamu istirahat aja di dalam. Udah lagian aku juga mau bantu mas, gak boleh. Bukan gitu deh, kita takut adek pingsan lagi kayak kemarin. Iya, kita tuh takut kamu kayak kemarin pingsan lagi. Ibu lagi kerja, soalnya kita bertiga doang di rumah. Kita takut kamu kayak kemarin lagi. Iya, aku kan suka mau bantu aja, jadi deh nggak terlalu capek. Ya udah kak, kasih dia kerjaan yang nggak berat-berat aja. Ya udah deh, kamu beresin yang di dalam aja, biar yang nyapu aku aja di sini. Eh, Ya ampun dek, dek kamu kenapa kak? Ada kamu kenapa dek? Nggak tahu kak, tiba-tiba dia jatuh aku dari dapur. Dek, kamu bisa dengar kakak kan dek? Iya. Ya udah kita bawa ke kasur aja yuk kak. Ayo ayo. Dek, kamu nggak apa-apa? Ada yang sakit nggak dek? Kakak takut kamu kenapa-napa. Susah, aku nggak bisa napas. Gimana ini kak? Kamu keluar gitu deh, obat. Ya kak. Kak ini kak obatnya. Dek, obatnya dek. Kenapa adiknya bisa sampai seperti itu, Mbak? Iya dok, kemarin adik kamu ikut bantu bersih-bersih. Saya awalnya udah larang dia, tapi dia tetap kekeh buat bantuin. Saya pikir dengan kasih dia pekerjaan yang gak terlalu berat, gak bakal kenapa-napa. Iya dok, sampai akhirnya tiba-tiba adik saya. Iya dok, sampai akhirnya tiba-tiba adik saya panggil kami. Ya, saya yang berada di dapur saat itu kaget lihat adik saya yang sudah jatuh sambil memegang dada. Sebelumnya, pernah juga tidak kejadian seperti itu? Pernah dok, 2 kali. Awalnya hanya sesak napas biasa, yang kedua sampai pingsan. Tapi kami hanya memberi obat warung biasa dan minyak kayu putih. Kenapa baru dibawa ke rumah sakit sekarang, Mbak? Enggak dok, saya dan adik saya kira ini cuma sesak biasa. Makanya kita nggak kepikiran sampai segitu jauh. Nah, kenapa ya dok? Kok bibirnya bisa sampai biru kayak gitu? Selama ini dia belum pernah bibirnya berwarna biru kayak gitu. Di keluarga kalian ada yang pernah mengalami susah seperti ini juga sebelumnya? Enggak dok, saya dan adik saya aja nggak pernah mengalami hal itu. Ibu kami juga tidak. Ayah kalian di mana? Ayah kami sudah tidak ada dok, kami tinggal cuma sama ibu. Jadi memang tidak pernah ada yang sebelumnya mengalami ya? Iya. Baik, kalau gitu saya akan coba untuk jelaskan sama kalian ya. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan dan juga gejala yang ditunjukkan oleh Mai, nah ini mengalami kemungkinan besar dia mengalami asma. Itu nama lain dari sesak. Kalau misalnya penderitanya kehabisan oksigen atau kurang oksigen, maka bibirnya akan menjadi biru sama seperti yang dialami oleh Mai tadi. Dan untuk saat ini kita akan coba untuk rawat jalannya saja ya. Dan nanti untuk tindakan selanjutnya saya akan beritahu sama kalian. Saya akan berusaha untuk memberikan Nai pengobatan seperti terapi oksigen dan juga uap supaya Nai bisa terbantu untuk bernafas ya. Nah, kalau boleh tahu, ibu kalian di mana ya saat ini? Ibu kami sekarang lagi kerja dok, mungkin saja malam pulangnya. Gitu. Ya sudah, kalau begitu nanti saya minta untuk kalian mengabari ibu kalian ya tentang kondisi Nai. Baik dok, nanti kami akan memberitahunya. Terima kasih. Sama-sama. Permisi ibu, boleh ikut saya? Dokter memanggil anda untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada ibu. Baik sus, Ayo bu. ayo bu aku temenin. Ya udah kak, kakak aja aku nunggu di sini. Ya, kamu tunggu sini aja. Permisi dok. Ya, silakan masuk. Ini saya membawa keluarga pasien. Oh ya, ayo ibu mbak silakan dulu. Permisi dok. Ya, ibu sudah dengar tadi ya kondisi yang disampaikan sama anak ibu tentang Nai? Sudah. Jadi berdasarkan pemeriksaan, Nai itu menderita asma ya ibu ya, dan hingga saat ini kondisinya masih belum stabil. Jadi saya minta untuk Nai dirawat mulai hari ini. Gimana bu? Saya tahu sus dok. Saya ingin merawat anak saya di rumah saja. Nanti saya merawat dia sama kakaknya sama saya di rumah saja. Memang kenapa Bu? Apa alasannya? Jika berkenan diceritakan, mungkin kami bisa bantu. Iya bu. Saya ini tidak punya uang sus dok, dan tidak punya BPJS juga. Saya ini hanya seorang
terlambat dan mempunyai anak 2 yang harus dihidupi. Bu, sementara ibu mengurus BPJS, anak ibu tetap dirawat di sini dulu ya bu. Iya. Gimana kalau tetap seperti itu ya Bu? Suster ini gimana sih? Saya kan udah bilang saya nggak punya uang. Sabar bu, sabar. Bukan maksud saya memaksa, saya hanya memberi pertimbangan dan mencarikan solusi yang terbaik buat anak ibu dan keluarga. Kalau begitu, saya akan berdiskusi kembali dengan dokter dulu. Nanti saya temui ibu lagi. Kalau begitu, ibu silakan berdiskusi dengan keluarga kembali. Apakah memang benar anak ibu ingin dibawa dalam keadaan kondisi anak ibu yang sekarang? Ya sus, astagfirullah. Minta maaf ya sus, saya bingung banget ya. Saya itu kemarin pinjam uang ke majikan saya sampai gitu. Saya tunggu informasinya saja. Udah saya ke anak saya dulu ya. Iya bu, tidak apa-apa. Saya mengerti. Kalau begitu silakan bu. Sudah kalau gitu kami akan berdiskusi dulu ya tentang kondisi keadaan ibu sama keluarga. Silakan untuk berdiskusi. Terima kasih dok. Sama-sama Ibu. Bagaimana dokter? Orang tua dari anak ini minta pulang saja dan minta dirawat jalan saja dok. Ya nggak bisa dong sus. Sus kan tahu sendiri keadaannya gimana. Saya nggak bisa biarin dia pulang kayak gitu aja. Kasihan loh anak itu. Maaf ya dok, kita tidak bisa memaksa pasien untuk mengikuti kehendak kita karena menyangkut ekonomi pasien tidak memungkinkan dan pasien tidak memiliki BPJS dok, dan dia seperti kehilangan putus asa untuk tidak merawat anaknya karena dia mempunyai 2 anak yang harus dihidupi. Dok, Mbak, gimana kalau begini saja? Keluarga pasien kita berikan penjelasan terlebih dahulu dan orang tuanya mengurus BPJS. Nah, untuk rawat inapnya kita tindakan selama 1-2 hari untuk observasi kita. Nah, kalau semisalkan kondisinya sudah membaik, maka pasien boleh dipulangkan dengan dibantu kontrol ke puskesmas terdekat. Gimana kan asma itu sering berulang kembali dan sering kamu kembali. Nah, jadi kalau untuk sekarang pasien tidak mungkin untuk dipulangkan, Mbak. Ya sudah. Kalau gitu kita ikuti saran dari Suster Lia ya. Nanti Suster Mutia tolong beritahukan kembali sama keluarga pasien ya. Iya. Oh iya dok, mungkin tadi ibunya masih dalam keadaan tegang sehingga terbawa emosi. Kalau begitu saya mohon kerjasamanya ya dok. Untuk obat, pasien jangan diberikan obat paten, lebih baik diberikan obat generik karena Karena apa sih biaya ya? biaya membengkak. Karena takut biaya membengkak, kasihan pasien dan keluarga. Kalau ada hasil lab keluar, untuk ditunda setelah pasien dan keluarga punya BPJS. Ya sus. Baik. Nanti saya akan usahakan untuk memberikan obat dan juga tindakan kalau nanti bersifat ancur saja ya. Saya jelaskan kepada pasien dan keluarga.